فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kesehatannya kepada kita, yang masih memberikan rizkinya kepada kita. Betapa banyak detik ini saudari-saudari kita yang dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa rizki dan juga kesehatan. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah, karena dengan syukur inilah kita mampu menjalani segala bentuk ujian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah siapkan di depan kita. Salawat dan salam senantiasa semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, guru kita, suri tauladan kita. Dialah manusia terbaik yang kebaikannya wajib dan patut kita ikuti, siapapun kita yang mengaku sebagai umatnya. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salam ini sampai kepada beliau, kepada istri-istri beliau dan juga keturunannya, kepada sahabat beliau yang mulia dan juga keturunannya, dan semoga senantiasa sampai kepada kita umatnya. Tentunya kita yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam siang yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang ini khatib berpesan terhadap dirinya pribadi
Tentunya kepada para jemaah yang senantiasa hadir di masjid yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Tema khutbah kita siang ini adalah sihir, tulang punggung agama syaitan, laknatullah alaih. Jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saat ini kita sedang menghadapi makar musuh Allah yang utama, musuhnya manusia. Dialah iblis yang telah bertekad kuat untuk menyesatkan manusia dari jalannya yang lurus. Iblis telah bersumpah untuk mencelakakan seluruh manusia dan menyimpangkan mereka dari jalan Allah yang lurus. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, senantiasa kita menjadikan acuan, himbauan, teguran, introspeksi diri. Karena Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk buat kita semua yang beriman kepada Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. ثم لأتينهم من أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر الشاكرين. Iblis menjawab, Ya Rabb, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan menghalangi mereka, mendatangi mereka dari depan mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang engkau berikan kepada mereka. Kaum muslimin yang semua dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa tipu daya iblis laknatullah itu sangat kuat, sangat besar pengaruhnya terhadap kita. Kalau bukan karena rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mustahil kita mampu menghadapinya. Maka dari itu, selalulah libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Senantiasa kita bersyukur atas segala apapun yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah tetapkan kepada kita. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kalimat yang mulia ini tentunya ringan di lidah, namun ini sangat berat di timbangan amal kita. Sebab dengan syukur inilah kita mampu menghadapi segala sesuatu sesulit apapun itu. Dengan syukur inilah kita mampu menghadapi segala sesuatu yang tidak berkenaan dengan jiwa kita. Kemudian dengan syukur inilah kita mampu menghadapi segala resiko apapun yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apakah segala sesuatu itu baik dan buruk terhadap diri kita kecuali Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita, boleh jadi segala sesuatu yang kita anggap itu baik belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bila jadi segala sesuatu itu tidak baik menurut kita, mungkin itulah dan bisa jadi itulah yang terbaik menurut Allah kepada kita. Jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa kita menyerahkan segala apapun, sepahit apapun, sesulit apapun perjalanan hidup kita, kembalikan semuanya kepada Allah. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, salah satu makar utama iblis untuk memalingkan manusia dari agama Islam yang mulia ini adalah dengan menyebarkan dan menyebarluaskan sihir. Sihir ini diajarkan kepada dukun, paranormal, orang pintar, dan sebutan-sebutan lainnya yang kemudian disebarkan kepada seluruh manusia. Berlindung kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan keluarga kita dari tipu daya syaitan dan juga bala tentaranya. Iblis laknatullah alaih dan para syaitan bala tentaranya dari bangsa jin tentunya dan juga manusia.
telah membuat kedustaan bahwa sihir adalah warisan Nabi Sulaiman. Dan dengan demikian, karena sihir inilah Nabi Sulaiman mencapai kejayaan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan kepada kita, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman." Yang artinya, dan mereka, orang-orang Yahudi, mengikuti sihir yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Banyak kaum muslimin yang tertipu dan mengikuti iblis untuk mempelajari sihir, seperti kerikdayaan atau ilmu kekebalan, ilmu pelet, ilmu santet, dan lain sebagainya. Ketahuilah jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa sihir dengan beragam bentuknya itu pasti berasal dari syaitan. Sihir itu ada. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengabadikannya di dalam Al-Quran. Maka dari itu senantiasa kita waspada. Jangan pernah kita meninggalkan Allah dalam setiap detik aktivitas kita. Karena kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu dari sudut mana, dari sisi mana syaitan terus menghampiri kita, mengganggu kita agar masuk dalam keburukan, agar jatuh dalam lembah kebinasaan. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 102, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr." Padahal Sulaiman tidak kafir, karena dia tidak pernah mengejarkan sihir. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, karena mengajarkan sihir kepada manusia. Ingatlah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangankan dalam menjalani aktivitas kita, jangankan dalam menjalani segala bentuk pekerjaan kita, ibadah kita, bahkan Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dalam sedang kondisi ingin membaca Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Allah menjelaskan melalui ayatnya, senantiasa berlindunglah kita kepada Allah ketika ingin membaca Al-Quran. Karena syaitan tidak akan mau, tidak akan ridho ketika kita dekat dengan Al-Quran. Karena syaitan tahu bahwa Al-Quran adalah sumber kemuliaan di dalam diri setiap kaum muslimin. Ketika kaum muslimin jauh dari Al-Quran, berarti dia senantiasa jauh dari kemuliaan dan juga jauh dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, harus kita ketahui bahwa semua jenis sihir pasti membawa petaka. Karena segala sesuatu yang berasal dari syaitan pasti membawa kebinasaan bagi pelakunya, siapapun mereka. Sebab dengan sihir inilah permusuhan, kebencian menyebar luas, rusaknya bahtera rumah tangga, perkawinan, pertemanan, hubungan baik antar saudara bisa hancur sebab sihir yang dilakukan oleh orang-orang hasad yang tidak takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita semua, "Jauhilah 7 perkara yang membinasakan." Kemudian para sahabat bertanya, "Apakah itu ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Di antaranya adalah syirik kepada Allah dan juga sihir." Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati-hatilah dengan sihir. Sihir itu sangat kejam. Dia tidak peduli sesulit apapun kehidupan kita, sesakit apapun penderitaan yang kita lakukan. Karena ketika setan sudah mendominasi dalam setiap diri anak Adam, maka tidak ada belas kasihan lagi yang ditanamkan olehnya. Karena itu pula hukuman yang akan diterima oleh tukang sihir adalah hukuman yang paling berat, yaitu hukuman yang dipenggal lehernya dengan pedang, sebagaimana
yang Nabi kita mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita dalam riwayat Tirmizi, haddus sahiri darrabahu bis saif. Hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya, dipenggal pakai pedang yang sangat tajam. Itulah hukuman bagi tukang sihir. Sebab betapa hancurnya negara ini, betapa rusaknya kehidupan setiap manusia disebabkan karena sihir ini. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sihir tidak mungkin diperoleh seseorang kecuali dengan melakukan kesyirikan, menduakan Allah, menyekutukan Allah, yaitu dengan memberikan persembahan-persembahan kepada syaitan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati mereka. Kemudian sebagai syarat agar syaitan dapat memberikan pertolongan kepadanya untuk melakukan apa yang diminta olehnya. Ingatlah, syaitan adalah musuh kita yang nyata. Maka dari itu berlindunglah dimanapun kita berada dari gangguan syaitan. Mau bekerja, masuk ke kamar mandi, mau ibadah, mau mendatangi pasangan kita, berlindung kita kepada Allah. Karena jika syaitan sudah ikut andil dalam setiap muamalah kita, maka pasti kemudaratan yang kita dapatkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sihir, berarti dia telah berbuat syirik. Ketahuilah, jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bahwa para tukang sihir atau orang-orang yang menggunakan sihir seperti tukang pelet, pemakai jimat, isim, wafak, dan lain semisalnya, hidupnya pasti penuh dengan masalah, hidupnya pasti penuh dengan kegundahan. Di satu sisi ia harus menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala, namun di sisi lain dia harus ikut perintah syaitan. Inilah jika kita bermain-main dengan sihir, jika kita bermain-main dengan syaitan, maka pasti arahnya kita semua, jika kita tidak berlindung kepada Allah, syaitan akan terus menjerumuskan kita hingga kita menyesal kelak di alam kubur kita. Jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, begitulah keadaan orang yang terjatuh ke dunia sihir yang penuh dengan kesyirikan. Ia harus rela diperbudak oleh syaitan-syaitan durjana. Adapun orang yang bertauhid, orang-orang yang senantiasa menyandarkan seluruh aktivitasnya hanya kepada Allah, memohon dan meminta hanya kepada Allah dalam hidupnya, pasti dia tenang dan pasti mudah apapun yang dijalani, yang diproses dalam setiap kehidupannya, karena dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah lah seluruh makhluk dikembalikan. Maka dari itu, jangan pernah kita tinggalkan Allah, jangan pernah kita tinggalkan wudu kita, karena wudu ini adalah tameng di dalam diri kita untuk menghadapi seluruh aktivitas kita apapun itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan Rabb semesta alam. Jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ingatlah, tidak ada siapapun di antara kita yang mengetahui diri kita itu baik. Tidak ada satupun yang tahu siapa di antara kita orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala melindungi, menjauhi kita agar aib-aib kita tidak terbuka. Allah tempat kita mengadu, Allah tempat kita memohon. Maka prioritaskanlah Allah dalam setiap aktivitas kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memprioritaskan hidup kita
dalam suka maupun duka. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam khutbah kedua ini, khatib menekankan tentunya kepada kita semua, tidak ada yang tahu siapa yang lebih baik di antara kita. Maka dari itu, teruslah memberikan asupan untuk ruhnya, karena tidak ada yang tahu bagaimana akhir kehidupan kita semua. Berlindunglah kepada Allah, mohonlah selalu kepada Allah agar senantiasa dimatikan dalam keadaan iman dan Islam. Sihir bukanlah berasal dari agama Islam, dan Islam tidak pernah melegalkan yang namanya sihir, apapun bentuknya. Semua nabi dan rasul tidak pernah sama sekali mengajarkan atau menggunakan sihir. Kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh mereka adalah mukjizat dari Allah tabaraka wa taala, bukan sihir. Tidak ada satupun perjuangan dalam Islam, dalam semua generasi, dari kalangan sahabat dan juga orang-orang yang mulia yang mengikuti jejak mereka, yang mempelajari atau menggunakan sihir. Tidak ada. Kalau ada ilmu kebal, kalau ada ilmu tahan tembak, kalau ada ilmu tahan bacok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih berhak mendapatkannya. Rasul, manusia terbaik, berdarah pelipisnya, berdarah giginya dalam berperang. Itu menandakan Rasul tidak kebal. Rasul tidak menggunakan sihir apapun bentuknya. Ketahuilah bahwa sebagai manusia kita pun dapat mengalami kejadian yang membahayakan, bahkan mencelakakan diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menggunakan baju besi pada saat berperang. Kemudian bahkan beliau terkena senjata ketika diserang oleh musuhnya. Begitu pula para sahabat. Mereka semua berusaha semaksimal mungkin. Yang mampu mereka lakukan dengan hanya bertawakal kepada Allah. Kalau memang ilmu kebal itu ada, kalau memang ilmu tahan bacok itu ada, dari mana kita mendapatkan pahala syahid? Oleh karena itu, jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, jauhilah semua bentuk sihir dalam kehidupan kita, keluarga kita, muamalah kita, apapun itu. Mintalah kepada Allah apapun yang menjadi keluh kisah kita dalam kehidupan ini. Maksud dan tujuan kita apapun dalam kehidupan ini, baik dalam berdagang, bekerja, untuk menarik perhatian pasangan, untuk menarik perhatian pemimpin-pemimpin kita, kemudian untuk naik jabatan apapun yang saat ini kita emban. Sudah seyogyanya kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian serahkanlah semua urusan kita kepada Allah, karena Dialah yang mengatur segalanya. Hanya kepadanya lah kita bertawakal dan hanya kepadanya lah kita memohon. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.